Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Insyaallah tazkirah maghrib melanjutkan perbincangan yang terbengkalai minggu lepas ya. Tajuknya merancang saat kematian terbaik. Merancang itu sudah ada dalam Quran macam mana caranya ya. Tinggal lagi kita nak membincang supaya lebih jelas. Mati itu pasti. Mati tidak mengenal usia. Mati tidak mesti sakit. Tidak mesti sakit. Kadang-kadang ada suami istri, istrinya sakit, suaminya sehat. Suami diambil dulu. Kadang-kadang anak diambil dulu. Kadang cucunya dulu diambil. Sebagai insan yang dewasa, kita ini yang sudah dewasa, yang sudah matang, patutnya sudah di atas 20 itu matang lah. Di atas 30, 40, 50, semakin ke penghujung usia sepatutnya semakin matang. Itu seharusnya. Dan itu yang dijanjikan dalam Al-Quran. Maka kita diajar untuk merancang kematian terbaik. Ataupun dalam bahasa mudahnya husnul khatimah. Mati dalam ketaatan. Mati dalam ketaatan. Mati dalam keadaan orang itu yakin dapat jannah. Ini dalam ayat ini. Dalam ayat ini orang itu yakin masuk surga sebelum ruhnya dicabut. Inilah kematian terbaik ya. Jadi untuk ambil berkat kita baca lagi surah ini. Surah Fussilat. Kalau yang buka Quran halaman 480. Kalau yang ada kertasnya, ini pun font khatnya sudah cukup besar ya. Kita baca sama-sama, mudah-mudahan Al-Quran itu masuk di hati. Al-Quran itu tujuannya untuk mengusai hati, membaiki hati. Kalau hatinya baik, lidahnya akan baik, tangannya akan baik, matanya, pemikirannya, ujung jarinya akan terkawal. Macam mana nak mengawal ujung jari? Sekarang orang banyak yang tak boleh mengawal ujung jari karena dalamannya tidak baik. Maka kita perlu kepada Quran. Mudah-mudahan Quran ini masuk di hati kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا صدق الله العظيم. Surah Fussilat ayat 30, 31, 32. Petikan ayat ini diambil dari petikan khutbah Jumat pertama bulan Syawal. Diambil pada petikan khutbah Jumat pertama bulan Syawal. Sekarang kita sudah minggu terakhir bulan Syawal. Karena di sini minggu pertama belum lagi start kuliah maghrib, maka kita coba sorot lagi pentingnya petikan ayat ini. Di mana pentingnya?
Di sini Allah berjanji orang itu masuk jannah. Dan ada kaedahnya. Ada syaratnya. Nak syarat masuk jannah. Kita lihat maknanya secara ringkas ya. Mukmin yang meyakini Allah sebagai Rabb. Orang yang yakin Allah sebagai Rabb. Rabbunallah. Qalu Rabbunallah. Mereka meyakini Allah sebagai Rabb. Nanti di belakang ada keterangan Rabb itu ya. Apa itu Rabb? Dia tidak boleh terjemahkan Tuhan. Tidak boleh. Karena tak dapat cover dengan Tuhan. Satu di antara makna Rabb Tuhan. Maknanya lebih 10. Itu kadang belajar. Karena belajar. Makna Rabb lebih 10. Kita ambil satu Tuhan saja. Kalau maknanya 10 kita ambil satu berarti baru 10%. 90% lost makna. Itulah kelemahan terjemahan. Maka kita tak perlu terjemah Allah sebagai Rabb. Apa itu Rabb? Nanti di belakang ada nanti keterangannya. Diambil pada tafsir Mu'tabar ya. Orang itu yakin kepada Allah sebagai Rabb. Perkataan Rabb ini ya, dalam sholat fardu saja lebih 100 kali disebut satu hari satu malam. Dalam sholat fardu saja lebih 100 kali disebut. Tapi orang itu tidak paham apa yang disebut. Sebelum Al-Fatihah kita membaca wajjahtu. Di ujung wajjahtu itu, di ujung doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabb. Disebut Rabb. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena belajar ya. Kemudian dalam Al-Fatihah disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 2. Masa rukuk subhana rabbi rabbiyal azim. Subhana rabbiyal rabbi. Masa bangkit dari rukuk i'tidal Rabbana walakal hamd. Rabbana. Dah 4. Sujud subhana rabbiyal a'la. Rabbiyal a'la. Sujud pertama dah 5. Duduk antara 2 sujud rabbighfirli rabbighfirli. Sujud kedua subhana 7 kali rakaat pertama. Subhanallah. Rakaat kedua 6 kali. Rakaat ketiga 6 kali. 6 campur 6 12 campur 7 19 kali dalam salat maghrib saja. Semua Isya nanti rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua, ketiga, keempat 3 kali 18 campur 7 25 kali dalam salat Isya. Zuhur 25, Asar 25, 75. Maghrib tadi berapa? 12 campur 7, 19. Subuh lagi. Subuh 7 campur 6, 13. Lebih 100 satu hari disebut Rabb. Boleh ditambah dengan Tuhan? Tidak boleh. Karena ulama mengatakan maknanya lebih 10. Tuhan saja tak cukup. Tak cukup. Baik. Orang yang yakin Allah sebagai Rabb, ini syaratnya ya. Syarat pertama yakin Allah sebagai Rabb. Kemudian keyakinan ini perlu diterapkan. Kemudian mereka itu istiqamah dengan keyakinannya. Nah, itu maknanya menerapkan istiqamah. Allahu Rabbi, Rabbi. Kita lihat di sini makna nomor 4 contohnya di belakang ini. Nomor 4 murabbi, pentarbiyah, pendidik. Allah itu mendidik kita. Rabb mendidik. Dididiknya dengan salat. Dididiknya dengan masjid. Ini tempat orang dididik. Patutnya bila pergi ke masjid, patutnya orang itu semakin baik, Pak. Tidak menahan, Pak. Semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik.
Orang kalau dia tahu dia dididik oleh Allah, Allah sebagai murabbi, ini media mendidik juga. Dia kena baca nih, dia kena pergi masjid, dia kena baca Quran, barulah dia dididik oleh Allah. Dia kena belajar, dia kena menggali ilmu. Allah murabbi. Selalu kita dengar kata-kata murabbi, terutama di hari guru ya. Di hari guru katanya, laula murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena Rabbi pendidik, aku tidak kenal Allah katanya. Laula murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, aku tidak kenal Rabbi. Murabbi itu manusia, murabbi juga. Guru itu murabbi. Ayah dan ibu itu murabbi untuk anaknya. Kalau di Arab, fakulti Kementerian Pendidikan itu dikatakan Wizarah Tarbiyah. Di negara Arab, Kementerian Pendidikan dikatakan Wizarah Tarbiyah. Tarbiyah itu pada murabbi, rabbi, tarbiyah. Allah itu mendidik kita ini. Dididiknya dengan sehat. Ada kalanya diajarnya dengan sakit. Pendidikan juga dikasihnya sakit. Supaya orang tuh insaf. Senang pendidikan, sakit kaya dididik, rumah besar dididik, kereta banyak di rumah, orang tuh dididik Allah, bawalah ke masjid. Kalau tidak dibawa ke masjid kereta itu, orang tuh tidak mau dididik Allah, berarti tidak tahu dia Allah. Orang yang punya kereta kalau dididik, rajin keretanya ke masjid. Rumah orang yang dididik Allah, rumahnya berbunyi Quran dalam rumahnya. Itu makna murabbi. Subhanallah. Baru satu ya. Kita ambil nomor 4 murabbi. Satu baru. Dia ada 12. Orang yang yakin Allah sebagai Rabb, lalu dia istiqamah, konsisten, dipatuhinya Allah. Nanti waktu nak meninggal datang malaikat menghibur orang ini. Ini ya maksud ayat nih. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat menjumpainya, rombongan malaikat yang datang. Apa kata malaikat? Malaikat memberi motivasi, Anda tak usah takut, la takhafu. Jangan takut dia. Aji selama ini dididik Allah, ditarbiyah Allah. Bagi Aji tak perlu takut mati. Mati itu pun pendidikan juga. Mati itu pendidikan. Kita dididik untuk mati, nanti beralih pada alam yang lebih mulia. Alam sekarang ini macam sendiwara saja. Kehidupan sekarang macam permainan, laibun walahun dalam Quran. Permainan saja. Jangan tertipu. Maka perlu mati untuk berpindah beralih ke negeri yang hakiki. Singgah dalam kubur, transit pada mahsyar, baru ke jannah. Allah mendidik kita di sini untuk, katanya di sini, bergembiralah dengan meraih surga Allah yang telah dijanjikan. Orang yang akan meninggal itu dikasih tahu oleh malaikat, nampak malaikat itu datang. Nah, ini karena belajar dari sekarang. Kalau dia tak belajar nanti tengok malaikat, tidak tahu dia. Karena belajar. Ini janji Allah dalam Quran. Orang yang beriman yang istiqamah, bila nak meninggal datang malaikat menghibur. Apa dia cakap? Jangan takut ya, jangan sedih, jangan risau. Surga pasti di tangan Anda. Anda setelah mati nanti akan dibawa ke surga. Singgah di kubur, kuburnya taman surga. Di padang mahsyar, malaikat akan handle urusannya. Ini maksud ayat ini. Tidak susah hari kiamat itu bagi orang yang beriman dan istiqamah, karena malaikat akan menjaganya di sana. Kita ini dijaga malaikat sebenarnya, kalau kata orang itu faham ya. Kalau orang beriman faham, saat dia mau ke masjid, malaikat bersamanya. Saat mau pegang Quran, malaikat bersamanya. Saat mau jaga mulut, jaga mata, jaga telinga, jaga ujung jari, malaikat bersamanya.
Malaikat bersama yang beriman, yang taat, yang istiqamah, mengimbangi kejahatan setan iblis yang dibaca imam tadi dalam rakaat kedua salat maghrib, qul a'udzu binnas. Itu cerita setan iblis yang menghasut manusia. Jangan pergi ke masjid katanya. Jangan ke masjid, jangan ke masjid. Dibloknya jalan ke masjid. Azan didengar, tapi tidak didengar oleh hatinya. Telinga kepala mendengar, telinga hatinya tuli. Mata kepalanya melihat, mata hatinya buta. Summun, bukmun, omyun, peka, bisu, buta. Hatinya, fizikalnya oke. Itulah kerja iblis. Kalau malaikat tidak, dijadikan mata orang tuh sehat, mata kepalanya sehat, mata hatinya. Dijadikan telinga orang tuh sehat, telinga hatinya sehat. Jasmani dan rohaninya dikawal oleh Allah, dijaga oleh malaikat. Saat mau ke masjid, itu malaikat bersama. Kalau orang itu tidak tahu, berarti dia tidak tahu dirinya. Yang ke masjid itu bukan Anda. Anda iya, tapi bersama Anda malaikat. Ini ya, nahnu awliyaukum. Tengok di sini. Kami ini penolong dan pembantu Anda fil hayatid dunya, sejak di dunia, wa fil akhirah, hingga ke akhirat. Ini ayatnya. Orang beriman bukan sendirian. Pendidikan Allah untuk orang beriman dikasihnya malaikat. Itu maka beriman kepada malaikat rukun iman kedua. Antu'mina billahi wa malaikatih. Mengimani Allah, mengimani malaikat. Malaikat itu 24 jam bersama orang beriman. Kalau dia tidak nampak, rugi. Berarti dia tidak cukup bekalan ilmunya. Setan iblis bekerja 24 jam. Tidak tidur, tidak capek, tidak ngalih. Zaman teknologi, dia menggunakan teknologi untuk menyesatkan manusia. Zaman era globalisasi, dia gunakan fasiliti ini untuk menjauhkan manusia dari Allah. Malaikat bersama orang beriman 24 jam. Kalau orang itu yakin Rabbunallah, malaikat itu mengimbangi kekuatan makhluk yang jahat, iblis tadi. Subhanallah. Ini dia, kami ini penolong dan pembantu Anda sejak di era dunia hingga ke akhirat. Di dunia orang itu bersama malaikat, nak mati datang malaikat itu nampak jelas. Sebelum malaikat Israel datang, sebelum malaikat Israel menjalankan tugasnya, orang itu dihibur dulu oleh malaikat yang bersamanya waktu hidup, yang menyuruhnya pergi ke masjid, yang membangunkannya untuk tahajud, yang menyuruhnya pegang Quran. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami ini pembantu Anda sejak di dunia. Allah suruh kami. Dalam hadis dikatakan, bila orang itu nak buat baik, contoh nak pergi masjid, dia dapat mesej dulu. Sama ada dia dapat mesej lepas asar atau sejak pagi lagi. Sebelum dia ke masjid, dia dapat mesej. Ayo ke masjid katanya. Mesej itu dari malaikat. Allah yang suruh. Orang itu pun siap-siap, dia mandi, dia tukar baju, dia pergi ke masjid. Yang paling hebat linknya dengan malaikat, datang sebelum azan dia. Tidak mau dia terlambat. Jangan terlambat ya katanya. Paling kuat linknya dengan malaikat, dia paling datang awal. Mungkin dia sempat sembahyang sunat tahiyatul masjid, mungkin dia sempat bertasbih, berzikir, bersalawat, baca Quran. Quran selalu di hatinya. Orang yang bersama malaikat, Quran selalu di hatinya. Orang yang bersama iblis, media kelalaian selalu di hatinya, yang melalaikan hatinya dari Allah selalu dipegangnya. Orang yang hatinya lalai dipengaruhi oleh media kelalaian, media kerugian, media kedosaan, media kemaksiatan.
Kalau disalahgunakan ya. Ini boleh banyak namanya. Kalau dengan berinteraksi dengan ini lupa dia sejam 2 jam habis untuk ini. Quran tak ada. Berarti media kelalaian. Baik, tengok di sini ya. Kami adalah penolong dan pembantu Anda sejak di era dunia hingga ke akhirat. Dalam surga kamu akan mendapati apa keinginan kamu. Di jannah nanti dia akan dilayan. Dan apa yang kamu pinta. Ini semuanya adalah sebagai anugerah Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim. Maka Imam Hasan Basri dia sangat terusik dengan ayat ini. Ayat surah Fussilat 30, 31, 32 sangat menyentuh hati Imam Hasan Basri. Bila beliau baca ini, beliau berdoa. Ini doanya. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Sepatutnya bila kita baca Quran, bacaan itu difahami kemudian disaput dengan doa. Orang yang paham baca Quran macam Imam Hasan Basri dibacanya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia baca doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini sebenarnya kita sudah bincang minggu lepas ya. Sudah bincang nih, kira ulangan lah. Kita lihat di belakang nih. Minggu lepas sudah dibincang sampai poin 14. Jadi semuanya 25 ya. Hikmah tersirat dalam ayat ini kita baca secara ringkas dari pertama lah. Pertama, penting menyingkap pengertian Rabb. Rabb itu kena belajar. Di bawah ada keterangan ringkas tentang Rabb. Kedua, menghayati perkataan Rabb semasa sholat dan dalam doa harian. Dalam sholat lebih 100 kali disebut satu hari. Boleh diterjemahkan dengan Tuhan? Tak boleh. Kurang, terjemahnya kurang. Kalau dalam ilmu terjemahan, terjemahan taksa kabur. Tuhan saja. Allah itu Murabbi, Allah itu Mudabbir, Allah itu Muslih, Allah itu Jabir, Allah itu Mutamim, Allah itu Qayyim, Allah itu Mun'im, Allah itu Muslih, Allah itu Malik, Allah itu Ilah. Maknanya banyak. Diambil satu. Mana boleh? Tak boleh. Itu kelemahan terjemahan. Kelemahan terjemahan. Baik. Menghayati perkara dalam salat dan dalam doa harian. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna anfusana, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Banyak dalam doa harian Rabbana. Perlu diketahui. Kaidah terbaik meraih husnul khatimah. Tadi dah disebut ya. Meraih suntikan motivasi saat rohnya akan dicabut. Orang yang ahlul istiqamah ini bila rohnya mau dicabut, dia akan dihibur malaikat. Supaya dia yakin nak mati. Inilah cara Allah mentarbiyah, mendidik orang tu. Diutusnya malaikat. Jaminan kepastian meraih jannah. Orang tu tahu dia akan dibawa ke jannah bila nak meninggal. Jadi dia tidak takut. Bagi orang beriman yang istiqamah, mati tidak takut. Nabi Ibrahim waktu mau dicabut oleh malaikat maut, sebelumnya sudah biasa berjumpa dengan malaikat maut. Bertamu, malaikat maut selalu bertamu, berziarah jumpa Nabi Ibrahim. Satu kali waktu dia rohnya mau dicabut, kata malaikat maut, sekarang kedatangan saya bukan lagi macam biasa-biasa. Sekarang saya disuruh bertugas mencabut roh. Kata malaikat maut kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak siap. Dan saya macam mana ya? Allah itu kan kekasih. Sampai hatikah kekasih itu mencabut roh kekasihnya? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Maukah kekasih menyakiti kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Lalu malaikat maut melapor kepada Allah, ya Allah, kekasihmu belum siap untuk dicabut rohnya. Dia bertanya, adakah kekasih mau menyakiti kekasihnya? Kata Allah kepada malaikat maut, cakap sama Nabi Ibrahim,
Bukankah kekasih ingin cepat berjumpa dengan kekasihnya? Kalau orang itu mati, dia akan kembali ke rahmatullah. Dia akan berjumpa Allah. Bukankah kekasih mau cepat berjumpa dengan kekasihnya? Cakap sama Nabi Ibrahim begitu, kata Allah kepada malaikat maut. Lalu malaikat maut jumpa Nabi Ibrahim lagi. Allah berpesan, bukankah kekasih ingin cepat berjumpa dengan kekasihnya? Bah, sekarang cabutlah, katanya. Dengan senang hati. Begitu seharusnya orang beriman mati itu, intaqala ila rahmatillah, berpulang ke rahmat Allah. Bukan mati saja, bukan meninggal dunia saja. Meninggal dunia itu maknanya gersang. Mati itu maknanya lagi gersang. Orang beriman mati itu intaqala ila rahmatillah, intaqala ila jiwari rabbih, artinya berpulang ke rahmatullah. Orang beriman lebih senang lagi mati daripada hidup. Hidup ini banyak cabaran, ada sakit, ada capek, ada apa, ada penat ya, ada stres kadang-kadang. Bila mati selesai. Bila orang itu mati, kehidupannya kehidupan rohani, bukan jasadi lagi. Sekarang kehidupan kita jasadi dan rohani, jasad dan roh. Bila mati, fungsi jasad berhenti. Sekarang roh lagi yang bekerja. Mati itu beralih daripada alam jasadi kepada alam rohani. Yang rahmatnya tidak dapat dibayangkan macam mana. Subhanallah. Subhanallah. Baik ya. Subhanallah. Kepastian meraih jannah, penjagaan Allah Al-Maula Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Orang itu dijaga Allah sebenarnya dunia akhiratnya. Nah, dibincang ya. Ketentraman si hamba saat rohnya dicabut. Ada ayat lagi yang menyokong ayat surah Fussilat ini, ayat dalam surah Fajar. Rata-rata jemaah hafal ayat itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Fajar ayat 27, 28, 29, 30. Mungkin sudah hafal ya, dibaca saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini termasuk ayat yang akan didengar orang beriman waktu rohnya dicabut. Sahabat Nabi menanya Rasulullah SAW, apa maksud ayat ini? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah sampai akhir. Kata Rasulullah, kamu akan dengar ayat ini dibacakan kepada kamu waktu roh mau dicabut. Ayat Fussilat juga. Fussilat itu ceritanya. Ayat yang akan didengarnya ayat suratul Fajar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai insan mukmin yang mempunyai jiwa yang tenang dan tentram, mutmainnah. Irji'i ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah, kembalilah ke rahmatullah. Radiyatan mardiyah, engkau senang dan engkau disenangi. Dia suka, malaikat suka, Allah suka, roh-roh orang yang saleh suka menyambutnya. Orang yang saleh meninggal, dia rohnya akan join dengan roh orang saleh dalam komuniti orang yang saleh. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah ke dalam kumpulan hambaku yang baik-baik. Kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannah. Dalam surah Fajar jannah dijanjikan, dalam surah Fussilat jannah dijanjikan. Dalam surah Fussilat tajuknya tajuk istiqamah. Dalam surah Fajar tajuknya tajuk nafsul mutmainnah. Tajuknya di sana tajuk nafsu. Baik. Kemudian sokongan rombongan malaikat petugas khas. Saat roh dicabut, ada rombongan malaikat datang. Penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat. Kita ini dijaga malaikat. Kalau dia tidak tahu dia dijaga malaikat, rugilah dia tuh. Anda dijaga malaikat, jangan buat benda yang malaikat tak suka. Jangan buat benda yang musuh suka. Kalau orang itu buat kesukaan musuh, malaikat lari. Mereka tidak perlu saya, kata malaikat.
Orang ini tidak perlu saya, orang ini tidak perlu kami, kata malaikat. Dia berdangan dengan setan iblis. Media setan dipegangnya, media iblis dipegangnya. Mana datang malaikat lagi? Dia tidak tahu status dirinya. Berbaik-baik dengan musuh. Musuh itu perlu diperangi, wajib diperangi, wajib minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa ini ayatnya ini? Ayat perintah Allah untuk kita minta perlindungan Allah. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Ayat minta perlindungan Allah. Kenapa? Berkawan dengan setan. Berarti dia menentang ayat ini, menyalahi ayat ini. Ayat menyuruh minta perlindungan Allah. Qul, mintalah, minta katanya. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah. Engkau sebagai Rabbun nas. Rabbi lagi ya. Jumpa Rabbi lagi. Malikin nas sebagai Malik. Ilahin nas sebagai ilah. Engkau sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Lindungilah aku min syarril waswasil khannas, dari kejahatan si khannas. Khannas, apa itu khannas? Akan belajar lagi. Khannas, iblis yang mengganggu manusia waktu orang itu lupa kepada Allah. Iblis yang mengganggu manusia waktu orang itu tidak berkawan dengan malaikat. Datang iblis, disuruhnya tidur akhir. Bangun pukul berapa tidak dikira. Nak bangun pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8 pun tidak kira sama dia. Itu orang yang dengan iblis. Kalau orang yang dengan malaikat, dia mesti bangun sebelum fajar. Paling baik linknya dengan malaikat, dia mesti tahajud. 1 jam, setengah jam sebelum ke masjid, dia sudah ada di atas sejadah. Sebelum tidur difikirkannya benda ini, dia plan. Malaikat suruh tidur jam 9, jam 9:30, jam 10 dah tidur dia. 11, 12, 1, 2, 3, 4 jam. Jam 4 dah 6 jam dia tidur. Sudah lega perasaannya, dia akan bangun pukul 4. Orang dengan malaikat. Orang dengan setan iblis, dia tidak peduli bangun pukul berapa, tidur pukul berapa, tidak dikiranya. Itulah realitinya ya. Subhanallah, subhanallah. Penjagaan malaikat sepanjang masa dunia akhirat, mendapatkan apa yang diinginkannya di surga nanti. Meraih maghfirah dan rahmat daripada Allah, terselamat dari gangguan setan iblis. Orang yang bersama malaikat, dia terselamat dari gangguan setan iblis. Kalau setan masih mengganggunya, berarti malaikat menjauh. Manusia ini dua saja ya. 24 jam manusia dipengaruhi oleh dua kekuatan gaib. 24 jam sehari semalam orang itu dipengaruhi oleh dua kekuatan gaib. Yang positif, yang baik daripada malaikat, yang tak baik dari setan iblis. Pikir-pikirlah, berapa jam dengan setan satu hari, berapa jam dengan malaikat. Orang yang akan didatangi waktu nak meninggal oleh malaikat, orang yang akan didatangi oleh malaikat waktu nak meninggal, orang yang hidupnya dikontrol malaikat. Oh, hidupnya bersama malaikat waktu dia nak mati, datang malaikat tuh, nampak kamilah yang bersama anda sejak di dunia lagi katanya. Subhanallah, ini baru ulang kaji ini ya. Maka orang ini hidupnya gemilang, matinya terbilang. Meraih jannah dalam kubur. Kuburnya menjadi taman jannah. Jadi kalau ingin mendapat husnul khatimah, karena belajar ayat ini. Ayat ini menjanjikan husnul khatimah. Jangan hanya doa Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah kasih kami husnul khatimah, tapi tak belajar. Ini janji di sini dalam ayat Fussilat 30, 31, 32 janji husnul khatimah. Kalau ingin husnul khatimah belajarlah. Kalau dia berdoa tak belajar, macam orang yang nak dapat anak, dapat zuriat tapi tak kawin. Ya Allah kasihlah anak, kasihlah zuriat, tapi hidup sendiri. Begitu orang berdoa, ya Allah kasihlah husnul khatimah, kasihlah husnul khatimah. Dalam Quran sudah dijanjikan husnul khatimah, belajar. Subhanallah, subhanallah. Tercapai hasanah dunia akhirat.
Dengan ayat surah Fussilat ini akan tercapai doa yang kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bungkainya ya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah besar bungkainya dengan ayat Fussilat. Karena Fussilat ini menjanjikan kebahagiaan dunia, orang itu bersama malaikat, orang itu bersama Allah, hidup matinya dijaga, dalam kubur akan dijaga malaikat, di padang mahsyar dijaga malaikat, dalam tafsir sampai ke jannah diantar. Orang beriman akan di handle oleh malaikat di padang mahsyar sampai ke jannah diantarnya. Wa fil akhirah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami ini membantu Anda di dunia dan di akhirat. Dalam tafsir dikatakan sampai ke jannah. Orang itu bukan dirinya sendiri mengurus dirinya di sana. Orang beriman yang istiqamah bukan dirinya mengurus dirinya, malaikat bersamanya. Ini ayatnya. Subhanallah, subhanallah. Indahnya iman dan istiqamah. Ayat ini berkenaan dengan iman, berkenaan dengan istiqamah. Itu maka disorot dalam khutbah Jumat pertama bulan Syawal, menyeru jemaah untuk istiqamah sesudah Ramadan. Kalau bulan Ramadan masjid penuh, patutnya bulan Syawal penuh juga, itu istiqamah namanya. Kalau bulan Ramadan ke masjid, bulan Syawal juga ke masjid, 12 bulan setahun karena ke masjid. Kalau bulan Ramadan pegang Quran, 12 bulan karena pegang Quran, itu istiqamah namanya. Kalau bulan Ramadan tarawih, bulan Syawal solat witir, solat tahajud namanya, karena dibuat juga. Boleh 3 rakaat, 5, 7, 9, 11, 13. Jangan tak buat. Begitulah ya. Jadi berarti kita belum amal, belum habis lagi nih. Baru kita tambah satu poin yang ke-16 ya, ataupun dua poin lah, 15 dengan 16. Nanti kita akan bersama poin ke-17 insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan dan kesempatan. Baik, kita baca ayat tadi dan kita support dengan doa seperti yang diamalkan oleh Imam Hasan Basri. Mudah-mudahan dapat menerapkan ayat ini. Ayo kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Boleh dibaca dan boleh berdoa 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali pun tidak apa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Nuzulan min ghafurir rahim. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Begini cara orang saleh membaca Quran. Dibacanya, dihayatinya dan support dengan doa. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wal nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su' fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Uktub lana kullal khair wa hayyi lana kullal khair wa wafiqna li kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaghfirukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.